Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya zodiak Cancer ya. Karma apa yang mungkin mengikuti kalian? Oke, kita akan shuffle ya di sini, dan disclaimer dulu bahwa ini tidak akan resonate ke kalian semua ya. Tidak akan klik ke semua ke semua Cancer kisah ini ya, karena energi Cancer lagi-lagi banyak orang ya sahabat ya. Jadi harus bijaksana. Kalau memang ini tidak cocok ke kalian, jangan didengerin, mending di skip aja ya. Nah, semoga ini bisa menjadikan motivasi dan mungkin afirmasi positif terhadap zodiak Cancer. Saya akan shuffle dulu ya. Karma apa? Wow, oke. Ada jatuh ya di sini, ada the strength. Saya merasakan energi negatif yang begitu tinggi. Kenapa muncul the strength? Berarti memang ada hal-hal yang mungkin perjuangannya luar biasa selama ini yang dialami Cancer, perihal mencari uang, perihal keuangan ya. Dia harus mungkin banting tulang, harus benar-benar kerja keras luar biasa. Dan di sini memang Cancer kelihatannya memang banyak sekali berkorban, banyak sekali melakukan pengorbanan di dalam hidupnya, penuh dengan sacrifice yang mungkin dia tidak bisa memikirkan dirinya sendiri. Dia harus kayak memikirkan orang lain lagi. Jadi di sini memang apa ya? Saya merasakan memang ya capek ya. Ada titik dimana mungkin Cancer pedih, merasakan capek, dan dia berjuang keras. Di sini ada Knight of Wands ya, kerja keras. Dia bekerja mungkin sampai tidak kenal lelah ya, demi untuk bisa mencukupi kebutuhannya, untuk mungkin bisa membahagiakan keluarganya. Nah, di sini ya ada Two of Cups. Kerja keras dia di sini memang luar biasa. Saya merasakan ya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup memang tidak mudah. Tetapi di sini walaupun mungkin dia mengalami yang struggle-nya hebat banget di sini ya, si Cancer ini bisa menemukan seseorang yang ibarat kata dia dipertemukan dengan seseorang bisa kayak baik sama dia. Jadi banyak orang-orang yang mungkin ya baik sama dia atau memang dapat pasangan yang baik pula, karena dia mungkin dari muda, dari kecil dia berjuang banget, mungkin untuk keluarganya ya, untuk hidupnya, untuk orang tuanya, bisa jadi gitu. Di sini ada Spirit of Place, ada Kompas, dan ada Magic Stream ya. Kita lihat lagi. Mantra, ada guidance. Nah, mantra di sini diingatkan, dirimu Cancer harus rajin berdoa. Tetap berdoa, bahwa mungkin yang Muslim butiran tasbih mungkin menjadi nafas kamu, yang mungkin Kristen butiran rosario menjadi nafas kamu gitu ya, dan mungkin yang Buddha juga gitu, butiran tasbihnya juga akan menjadi nafas. Jadi benar-benar tidak boleh jauh sama Tuhan di sini ya. Di sini ada tasbih karena doa kamu, guidance di sini bisa menuntun kamu apa ya, ke sesuatu yang lebih baik, menuntun kamu untuk tetap berbuat baik. Connection ya, di sini connection bisa apa ya, bisa kayak bagaimana sih agar dirimu selalu terhubung dengan Sang Pencipta juga semesta, berkahnya terhubung ke kamu. Akhirnya meski kamu mungkin mengalami kesulitan ya, meskipun mungkin kamu mengalami hal yang mungkin tidak mudah, kamu sering menangis pilu, kamu mungkin mengalami kejatuhan yang luar biasa, tapi di situ kamu tidak membuat kamu tuh jauh dari Tuhan, tidak kamu membuat kamu jauh dari hal-hal yang mungkin baik. Kamu tetap tahu bahwa semua yang terjadi ini adalah menjadi spirit of place ya, menjadi sesuatu tempat di mana Tuhan ingin membentuk kamu untuk menjadi seseorang yang tegar, seseorang yang kuat, dan seseorang yang mungkin sangat hebat. Pada saat kamu menghadapi ujian besar, berarti kamu sudah di titik yang memang ya, sesuatu tekanan yang besar akan mendapat ini ya, seperti ini. Tekanan yang besar beda dengan pelan. Mungkin ujian kamu hanya pelan begini, nggak akan kerasa. Pada saat kamu merasakan sakit kamu luar biasa, pedih kamu luar biasa, kamu ditekan dengan hebat luar biasa oleh kondisi atau oleh keadaan, berarti Tuhan
percaya pada kamu. Berarti di situ kamu harus bangga bahwa Tuhan percaya sama kamu karena kamu ternyata meningkat, keimanan kamu meningkat, ketekunan kamu meningkat, dan sehingga kamu diuji lebih keras lagi karena ada peningkatan spiritual di situ. Kamu lebih baik daripada sebelumnya. Ya, di sini ada magic streams. Ya, jadi memang sebenarnya compass lagi. Ini menjadikan kayak apapun itu seberikan petunjuk untuk dirimu lebih dekat lagi sama Tuhan dan memperbaiki diri. Apa yang masih salah sama aku? Apa ya? Terus. Jadi di sini memang si Cancer ini memang harus kalau saya merasakan dirimu sangat sedih, saya merasakan dirimu merasakan pedih. Lagi mungkin dirimu mengalami masih fase dimana kamu masih berjuang sangat ya untuk saat ini untuk bisa menemukan mungkin jalan yang lebih lebar. Mungkin jalan kamu masih sedang-sedang aja. Di sini ada the inner temple, life lessons lagi. Jadi saat ini jika memang Cancer menghadapi hal-hal yang mungkin tidak enak, kamu sudah berjuang keras, kamu mengalami hal tidak enak lagi. Apa sih pelajaran yang akan diambil? Keep positive thinking. Ya, walaupun mungkin tidak mudah, walaupun mungkin kamu harus menangis, mungkin pada saat kamu bersujud kamu menangis, gak apa-apa, it's okay, menangislah. Karena memang sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, memang kita nggak boleh kita menahan tangis. Kalau kamu ingin menangis, menangislah. Kalau kamu ingin marah, marah aja. Misalnya ke pasangan kamu atau ke keluarga, misalnya ada sesuatu yang ingin kamu marah ya. Ya tetapi kan marahnya bagaimana nih? Harus direm, mungkin kamu harus ngerem lagi. Kalau kamu ingin menangis, menangislah mungkin pada saat kamu berdoa. Minta kekuatan sama Tuhan. Minta kekuatan sama Tuhan agar kamu bisa dikuatkan untuk menghadapi hidup kamu. Bisa mengerti pelajaran-pelajaran yang dikasih Tuhan, bisa menyelesaikan pelajaran-pelajaran ini ya Tuhan. Kuatkanlah saya agar saya bisa memikul beban ini dan menjadikan beban ini adalah sebuah pelajaran dari Engkau, sehingga aku semakin menjadi hamba-Mu yang baik, semakin tahu apa yang harus aku lakukan. Dan mungkin pada saat Engkau memberikan ujian lagi yang mungkin lebih lagi dari ini, saya bisa tidak menangis, saya tidak mengeluh. Jadi kuatkanlah saya untuk saya lebih dewasa untuk menghadapi setiap ujian-Mu. Jadi memang orang manusia itu bertumbuh proses dari tidak tahu menjadi tahu. Pada saat sudah tahu, kamu semakin dewasa, semakin pandai, semakin mungkin memahami makna hidup. Jadi memang banyak sekali yang mungkin di sini memang Cancer harus mengikhlaskan. Cancer harus bisa berani melalui. Butuh keberanian untuk melalui hal-hal yang tidak mudah. Jangan takut, jangan menyerah. Hadapi. Jika kamu memiliki kehidupan yang mungkin tidak mudah, ada sesuatu yang harus diperjuangkan di situ. Kebaikan mungkin keluarga kamu. Bagaimana cara memperjuangkan? Itu tadi. Keep with your mantra. Jadi memang di sini ada mantra. Ya, mantra di sini maksudnya adalah maknanya lebih ke berdoa. Doakan. Jika punya orang tua tidak baik, doakan. Jika punya suami atau istri yang gak baik, doakan. Ya, mungkin doa-doa kamu itu suatu saat nanti bisa mengetuk langit agar mereka bisa menjadi baik. Mungkin adalah proses perjuangan untuk mencari cahaya di dalam kehidupan kalian. Proses dimana yang mungkin tidak mudah. Nah, di sini ada cipratan mantranya mungkin itu tadi. Ada hal-hal yang mungkin dulu orang tua kita atau kita memang lahir dari keluarga yang mungkin tidak tahu atau awam, yang mungkin kurang dekat dengan Tuhan, atau kakek nenek kita yang mungkin kurang dekat, menjadi orang yang belum gak begitu kenceng, tirakatnya kurang bagus, biasa-biasa aja, sehingga banyak hal mengalami struggle yang luar biasa. Jadi ada kisah, ini adalah dari klien saya, ini adalah menjadi hikmah juga bagi saya. Ada seseorang di suatu tempat, ya di satu kota, saya tidak mau menyebutkan, tapi ini adalah kisah yang benar-benar menginspirasi. Ada orang pasangan suami istri. Suami adalah seorang dosen, tapi dosen bukan orang kaya. Ibarat kata rumahnya itu benar-benar banyak yang bocor, sahabat. Maksudnya kalau seorang dosen untuk zaman sekarang ya tidak separah itulah. Anaknya 8. Tetapi di setiap malam mereka pasangan suami istri ini sama-sama memanjatkan doa bersama. Jadi kayak sholat tahajud itu bareng mereka suami istri, benar-benar kompak. Mereka benar-benar pasangan yang sangat ibarat kata patut dicontoh untuk kita sebagai orang tua. Dia benar-benar berusaha secara lahiriah, secara lahir mereka bekerja keras untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi secara spiritual, dia setiap malam bangun sama suaminya untuk mendoakan anak-anaknya.
di depannya ada air. Air itu setiap dia habis sholat dikasih dikir biar untuk diminumkan ke anak-anaknya setiap pagi. 8 orang anak ini semuanya sukses. Ibarat kata semuanya tidak ada yang nakal, tidak ada. Jadi mereka akhirnya dapat beasiswa. Jadi maksudnya tuh dari kondisi mereka yang harusnya dosen yang hanya sederhana, yang hanya jualan es si ibunya gitu ya. Tetapi bisa sampai anaknya berhasil menjadi orang-orang yang sukses, semua lulusan kedokteran seperti itu. Jadi ini saya diceritain oleh teman saya dan ini benar-benar menginspirasi. Kenapa? Di situ saya mungkin tidak terlahir dari orang tua yang seperti itu, tetapi saya menginginkan kepada anak-anak saya juga memberikan kehidupan yang mudah dan kehidupan yang enak untuk anak-anak. Ternyata sisi spiritual itu sangat mendukung untuk keberhasilan anak cucu kita. Dan ada satu kasus lagi, orang tuanya sangat awam, sehingga kehidupannya dari kecil mungkin tidak begitu mudah ya, mencari ekonomi, mencari rezeki. Orang tuanya awam, kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Kadang juga beli togel. Jadi benar-benar orang yang tidak tidak memahami bahwa memang togel aja itu sudah salah bisa menutupi rizki gitu ya. Ini tidak, benar-benar orang awam. Jadi anak-anaknya benar-benar mengalami kondisi yang mungkin tidak mudah di situ. Jadi anak-anaknya harus berjuang sendiri seolah-olah karena malah menjadi tumpuan keluarga dia. Karena hasil dari orang tua yang itu tadi kurang secara lahir batin kurang mendoakan anak-anaknya. Jadi mungkin secara lahir iya, tapi secara batinnya mungkin kurang. Ini adalah sisi dimana terkadang orang tua itu memang mempengaruhi. Bersyukurlah kalian memiliki orang tua yang baik, orang tua yang memang mendoakan kalian secara istiqomah, secara rutin. Bersyukurlah. Dan jangan sampai tidak membahagiakan orang tua seperti itu. Orang tua tidak baik aja itu harus dibahagiakan, sahabat. Apalagi orang tua yang seperti itu gitu, benar-benar itu akan membawakan kesuksesan terhadap kamu. Di sini mungkin sebuah hikmah ya untuk saya mempelajari seperti itu. Saya mungkin bukan orang yang dari pondok pesantren atau tidak, tapi saya mengamati di lingkungan saya, lingkungan keluarga saya. Saya diberi kelebihan oleh Allah, mungkin diberi dari kecil sesuatu yang aneh menurut saya dulu, tetapi ternyata akhirnya di situ saya bisa membaca banyak hal bahwa oke, saya tidak boleh melakukan ini, akhirnya dampaknya begini. Banyak contoh visual di dunia ini yang sebenarnya bisa kita menjadikan pelajaran untuk kita berhati-hati dan meredam emosi dalam melakukan langkah hidup kita. Cancer, semoga kamu, jika kamu menjadi orang tua, sebagai menjadi orang tua yang seperti itu tadi, memperjuangkan tidak hanya lahiriah saja, tapi secara batiniah diperjuangkan. Karena apa? Yang paling dominan itu secara batiniah, sahabat. Karena ada beberapa, saya pernah diceritain orang tuanya sangat baik, anaknya nggak begitu pintar, tetapi orang tuanya gigih banget puasa untuk anaknya menjadi orang sukses. Anaknya banyak dimudahkan. Di situ ternyata faktor orang tua dan keluarga itu juga bisa menjadi faktor pendukung kesuksesan kita. Kebaikan mereka memberikan berkah apapun agama kalian. Jadi ada orang yang rajin banget, orang tuanya, ibunya itu berdoa. Ya, seperti kasus kisah dari Ustadz Adi Hidayat ya, sahabat. Dia memiliki ibu juga yang seperti itu. Dia benar-benar memperjuangkan anaknya. Sampai baju aja sangat jelek waktu itu ceritanya ya. Karena saya benar-benar juga kisah-kisah itu bukan kisah inspiratif yang akhirnya saya harus menjadi orang tua seperti ini. Begitupun kamu. Jadi orang-orang sukses tuh banyak sekali yang di situ adalah ayat dari Tuhan bahwa kalau orang bisa bilang jerbasuki muwobeo, sesuatu yang baik, sesuatu yang ingin sukses itu harus ada effortnya. Baik effort itu lahir juga batin. Kalau misalnya kita ingin punya anak yang baik, maka contohkan kita sebagai orang tua yang baik pula. Kalau kita ingin punya anak yang dengan tidak merokok, ya harusnya bapaknya juga tidak merokok. Jadi kita tidak egois, kita tidak seenaknya sendiri. Seperti itu. Jadi memang semua harus diperjuangkan. Tidak ada hal-hal yang tidak diperjuangkan di dunia ini. Kebaikan pun perlu diperjuangkan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Cancer apapun kalian. Semoga air mata kamu menjadi berkah suatu saat nanti untuk hidup kalian dan menjadi cinta Allah kepada kamu, cinta Tuhan kepada kalian, sesuai dengan agama kalian masing-masing. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.